Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkatalah kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik kemana? Ke surga. Nah, pertanyaannya penting sekali ketika melihat ke surga. Paulus memberikan catatan waktu itu yang melihat Yesus naik ada berapa? 500 orang. Yang melihat Yesus naik ke surga ada berapa Bapak Ibu? 500 orang. Perhatikan baik-baik Kisah Para Rasul. Sisanya berapa orang yang sisa waktu itu menunggu Yesus? 120 orang. Minus berapa Bapak Ibu? 380. Di mana yang 380 orang Bapak Ibu? Alkitab tidak memberi catatan. Tapi saya punya keyakinan mereka tidak ada di loteng Yerusalem lagi. Halo? Padahal kata Alkitab, kamu tunggu 10 hari. Dalam budaya Yahudi, angka 10 itu angka yang cepat. Jadi penderitaannya cepat, menunggunya juga cepat. Padahal kita tahu menunggu itu pekerjaan yang paling mengasihkan. Katakan amin. Haleluya. Iya. Udah 30 kok masih jomblo, puji Tuhan. Ya kan, misalnya kayak gitu. Menunggu adalah pekerjaan yang paling mengasihkan. Kira kalau seorang laki-laki sudah di mobil, istrinya masih make up, disuruh nunggu perasaannya. Nyari-nyari sedap. Ya kan? Saudara lihat 10 hari mereka suruh nunggu dan saya cuman berpikir begini. Ketika 500 orang yang pertama itu melihat dan berkumpul, mereka berdoa dan sehati, mereka naikkan pujian. Hari pertama kan Tuhan sudah ngomong, akan ada sesuatu yang hebat dan besar. Tapi hari pertama mereka doa, mereka bilang amin, dan gak terjadi apa-apa. Betul? Karena yang dicatat di hari yang ke-10, 40 Yesus bangkit, dia keliling, disuruh nunggu 10 hari, makanya disebut Pentakosta. Saudara lihat 10 hari pertama ketika mereka doa dan gak dapatin apa-apa. Saya mempercayai beberapa orang keluar dan berkata, ngapain kita nunggu capek-capek? Betul saudara? Hari kedua, ngapain kita nunggu capek-capek? Mungkin 10 orang lagi, 380. Itulah kata Alkitab yang berkata begini, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Kitab Wahyu menegaskan bahkan lebih banyak lagi, lebih sedikit yang setia. Rupanya setia itu barang langka di akhir zaman. Karena banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, dan lebih sedikit yang setia, saudara. Makanya Yohanes 6 ayat 66 berkata apa? Mulai dari hari itu banyak murid yang mengundurkan diri. Ketika apa? Yesus mulai khotbah dengan keras. Mereka bondong-bondong hanya ikut Yesus untuk makan. Waktu dikasih makanan yang keras, mereka mulai mundur. Saudara, tapi pertanyaannya gini saudara. Di situ yang 120 orang, sebelumnya 500 orang itu kan bukan hanya orang dari kota Galilea. Tapi ayat yang ke-11 itu dicatat, malaikat ngomong begini, hai orang-orang Galilea. Saudara lihat, kenapa yang disebut hanya orang Galilea? Padahal yang melihat Yesus naik itu berbagai macam orang dari kota yang berbeda juga. Tapi pertanyaannya, kenapa yang disebut orang Galilea? Saudara, kalau hadir dari berbagai suku maka kita sebut
Terima kasih buat suku Batak yang sudah hadir. Terima kasih buat suku Kupang, Sumba yang sudah hadir, Jawa yang sudah hadir. Itu kan. Tapi kali ini yang disebut malaikat cuma satu kota, namanya apa? Orang-orang. Seberapa penting sih orang Galilea di hadapan Tuhan? Padahal saudara perlu ngerti, kalau saudara membaca Wikipedia, orang Galilea itu orang campuran. Orang yang dianggap najis sama orang Yahudi. Bayangin ya. Tapi Yesus suka nyari murid orang-orang Galilea. Yesus itu suka bikin masalah berarti kan sama orang Yahudi kan. Yesus juga suka ada di mana? Galilea. Lah kenapa saudara? Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Galilea itu sendiri punya arti bukit sebenarnya. Tapi satu sisi, Galilea punya pengertian adalah revolution of the wheel. Apa itu revolution of the wheel? Orang Galilea itu adalah orang yang roda terus berputar. Artinya apa? Orang Galilea itu terus bergerak. Orang Galilea itu terus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Orang Galilea itu orang yang tidak mau berhenti ngikut Tuhan dan ngiring Yesus. Orang Galilea itu orang yang tidak mau berhenti belajar ikut Tuhan. Follow Jesus dalam semua kondisi. Ini yang disebut revolution of the wheel. Selalu bergerak dan berputar. Hanya orang matilah yang tidak pernah bergerak dan tidak pernah berputar. Haleluya. Kalau rohani saudara hidup, saudara akan bergerak, saudara akan berputar, saudara akan rasa haus dan lapar akan Tuhan. Injil Matius 4 ayat 25. Coba perhatikan di situ. Kita buktikan ini kualitas orang Galilea. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar apa saudara? Dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan. Yang diberitakan Injil apa saudara? Kerajaan, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Terus 24. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh, dibawalah kepadanya yang menderita berbagai penyakit dan yang kerasukan, yang sakit ayan dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. 25 yuk, yang keras 1, 2, 3. Maka orang banyak berbondong-bondong ikut dia. Mereka datang dari Dekapolis, dari Yerusalem, dan dari Yudea, dan dari seberang. Saudara lihat yang disebut yang pertama adalah mereka datang dari mana? Galilea. Orang Galilea itu orang yang selalu pengen cari Tuhan. Katakan cari Tuhan. Orang yang kesukaannya Tuhan. Hari ini orang lebih mengutamakan arisan daripada ikut Tuhan. Jangan amin saudara. Ya. Ada hal yang lebih esensi dalam hidup kita ini adalah manusia roh kita ini loh Bapak Ibu. Banyak orang kasih asupan manusia daging. Makanya saya ibaratkan anjing hitam dan anjing putih kalau berkelahi menang mana? Menang mana Bapak Ibu? Saya akan jawab, menang yang dikasih makan. Betul? Anjing yang dikasih makan yang akan menang lewat pertempuran. Jangan bilang hitam, kalau hitam disuruh puasa terus. Yang putih, yang dikasih makan vitamin, dog food, kasih makan daging yang enak. Maka waktu diadu, walaupun hitam serem, dia akan ngomong, gua gak punya kemampuan nih. Kenapa? Karena kering kerontang. Sama Pak. Kadang-kadang kita hidup dalam pertempuran di dunia ini, kita kalah dan kalah. Karena manusia rohmu lemah. Karena manusia rohmu tidak pernah kita kasih asupan makanan yang bergizi, yaitu firman Tuhan.
Haleluya. Saudara, orang Galilea harus menjadi patron dalam hidup kita. Mereka lari ikut Tuhan, berbondong-bondong, semangat, bergairah. Hari ini kita sadar, apakah kita masih semangat melayani Tuhan? Atau kita mulai, aduh lelah nih, burn out nih, capek, pusing, ngurus pelayanan. Ataukah kita sudah mulai berkata, mundur aja, ikut Tuhan. Ini berita yang baik. Revolution of the wheel. Mereka berputar cari Tuhan. Bukankah setiap hari kita ini masih makan? Kalau saudara nggak makan, bawaannya apa? Lapar. Setelah lapar apa? Ngantuk. Setelah ngantuk apa? Emosi. Ini masalah rohani gimana sih? Ada orang Kristen tuh saksi luar biasa. Puji Tuhan, saya dipelihara Tuhan sekalipun saya lama nggak ke gereja. Puji Tuhan, saya diberkati Tuhan walaupun nggak pernah baca Alkitab. Yang dibanggakan duniawi doang. Hidup ini bukan hanya bicara seimbang. Hidup ini bicara soal prioritas. Amin, saudara. Saudara, ini namanya revolution of the wheel. Orang yang terus bergerak, katakan bergerak. Harusnya kita ini gelisah kalau nggak lakukan apa-apa untuk Tuhan. Ada nggak yang nggak gelisah? Udah puluhan tahun nggak melayani, udah puluhan tahun nggak ngapa-ngapain untuk Tuhan, dan kita enjoy aja. Halo? Harusnya kita gelisah jadi orang Kristen kalau nggak ke gereja. Halo? Harusnya kita gelisah kalau nggak baca Alkitab. Harusnya kita gelisah kalau nggak pernah doa. Harusnya gelisah kalau kita juga nggak pernah puasa. Orang Kristen kok mangan weh, pernah poso. Revolution of the wheel orang Galilea itu cari Tuhan. Dan tahukah saudara, di dalam Tuhan ada jaminan yang paling aman dalam hidup kita. Sepakat katakan amin. Dia punya rasa haus dan lapar. Orang haus dan lapar itu apa sih? Dikasih mobil pun dia bisa nolak loh. Karena pengennya apa? Makan dan minum. Nah, itu aja. Saudara, mari kita revolution of the wheel. Amos pasal 8 ayat 11. Ayo, Amos pasal 8 ayat 11. Nah, saya suka ayat ini. Saya pengen saudara punya rasa haus dan lapar akan Tuhan. Amin, saudara. Ya, waktu akan datang. Yang keras, Pak. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Bukan haus karena makan, bukan haus karena minum, tapi kehausan akan mendengarkan apa? Dan itu dialami dan dilakukan oleh orang-orang Galilea. Saya terus berdoa, jemaat GBI Rock Magelang adalah orang-orang yang revolution of the wheel. Orang-orang yang haus, pengen cari Tuhan, pengen bertemu dengan Tuhan. Bukan hanya pada waktu pelayanan, tapi di tempat kita tinggal, di kos-kosan, di tempat kita kerja, kita haus dan lapar. Sepakat katakan amin. Amin. Mari kita belajar follow Jesus. Minta sama Tuhan. Tuhan, aku kalau nggak baca Alkitab gelisah dong. Siap bergerak untuk Tuhan. Kita kan sering nyanyi, jangan lelah, apa? Bekerja di ladangnya Tuhan. Betul nggak? Tapi kenyataannya aku lelah. Ya kan? Kita sering lelah. Hari ini belajar. Nih, Amos ngomong gini, akan dilanda kehausan dan kelaparan, bukan karena templokan, bukan karena nasi padang,
bukan karena sate Padang, bukan karena timlo, soto, rawon, bukan, apalagi kupat tahu, tapi lapar dan haus akan firman Tuhan. Haleluya. Galilea disebut, yang lain gak disebut. Kenapa? Pasti ada something spesial dalam hidupnya. Betul ya? Iya dong. Dan Galilea menunjukkan itu. Mari kita selalu terus bergerak, ngikut Tuhan. Seperti lagu mengikut Yesus. Apa saudara? Itulah kesukaan hatiku. Kesukaan kita tuh ikut Tuhan, melayani Tuhan, bukan kejar bayangan. Capek. Pelayanan tuh bayangan, Pak. Wujud aslinya siapa? Kristus. Ini loh yang di sini, termasuk saya ini cuman bayangan. Jadi saudara, kalau kehidupan kekristenanmu cuman kejar pelayanan, ada bayangannya, saya selalu bilang kalau orang itu ada bayangannya, nggak ada wujud aslinya, apa jadinya? Setan, hantu, betul nggak? Orang ada bayangannya, nggak ada wujudnya, gimana? Tiba-tiba sudah di kos, di kamar gitu. Gimana perasaanmu? Betul? Karena ada bayangannya, nggak ada wujudnya. Banyak orang kejar bayangannya, makanya babak belur. Yang dikejar pelayanan, yang dikejar cuman ritual agamawi, babak belur. Kita lelah, Pak, melayani Tuhan. Ketika saya tahu kebenaran ini, saya enjoy kok melayani Tuhan. Serius, tanya istri saya. Sukacita kayak ini. Kayak orang nggak punya beban wajah saya nih. Padahal kalau boleh nyanyi banyak perkara, ya, kalau boleh nyanyi sukacita. Pelayanan kemanapun seneng aku tuh. Karena apa? Saya nggak kejar nih loh bayangan. Udah, saudara, mari kejar Kristus seperti jemaat Galilea. Kenapa Tuhan suka ada di sana? Karena orang Galilea nyari Kristus. Pengen Kristus buat mujizat atas keluargamu, atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas masa depanmu. Kejarlah Kristus, bukan bayangan. Amin. Saya memang mendorong saudara pelayanan. Tapi ingat, jangan ini yang dikejar. Haleluya. Yang dikejar keserupaanmu akan Kristus. Itu loh. Kenapa kita sering mendengar di gereja tertentu, bahkan di gereja kita pernah gontok-gontokan pelayanan. Karena yang dikejar cuma apa? Bayangan. Capek. Saya bilang ini, stop pelayanan model kayak gini. Melelahkan. 5 tahun saya pelajarin yang model kayak gini nih. Ayo, yang melayani jangan kejar apa? Bayangan. Orang yang kejar bayangan itu cuma apa yang terjadi? Saling iri, saling dengki, saling cari keuntungan, saling cari mimbar, saling cari penghormatan. Karena yang dikejar apa? Bayangan. Di sini no, nggak boleh ada yang ngomong tersaingi, nggak ada di sini. Saya nggak pernah takut kok. Karena yang saya kejar bukan bayangan. Orang yang dikejar bayangan itu takut kalau orang di bawahnya lebih punya potensi. Percayalah sama saya. Ini kok lebih baik, Pak. Saudara, kejar Kristus. Katakan amin. Amin. Orang Galilea itu sukacita ikut Tuhan. Amin. Orang yang gerak itu orang yang awet muda, saudara. Orang yang selalu sehat. Baik jasmani maupun rohani. Galilea itu kan gerak terus, sehat. Ikut Tuhan. Tapi yang kedua, saudara, kenapa yang disebut Galilea? Nanti ya, saudara, yang kedua, tahukah saudara bahwa 70%
mujizat Yesus itu dilakukan di kota Galilea. Wow, keren gak? Sisanya disebar, tapi 70% di Galilea. Seberapa pentingnya orang Galilea bagi Yesus? Kenapa? Kalau yang pertama, dia revolution of the will. Dia orang yang punya rasa haus, lapar sama Tuhan, gerak sama Tuhan. Tuhan kemana dia ikut? Dia nggak nyari mujizat loh, tapi Tuhan justru buat mujizat di situ. Yang kedua, orang Galilea itu orang yang dikenal dengan kesederhanaannya. Wah, orang Galilea itu orang yang nggak neko-neko kaki yang kaya. Enggak, saudara. Orang yang sederhana ini adalah orang yang diibaratkan orang Galilea adalah orang yang rendah hati. Dan orang yang rendah hati adalah orang yang selalu butuh Tuhan dalam setiap agenda hidupnya. Amin. Orang yang sombong bukan butuh Tuhan, tapi musuhnya Tuhan. Kata Alkitab, aku menentang orang congkak. Betul ya? Itu yang ngomong siapa? Tuhan sendiri. Tapi Tuhan ngomong, aku mengasihi orang yang rendah hati. Bahkan kitab Amsal memberikan catatan ganjaran kerendahan hati adalah apa? Kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Soge tok tapi tidak terhormat itu nggak enak. Kaya tapi dicibir, duit korupsi, nggak terhormat kan? Kaya, tapi Tuhan ngomong kekayaan, kehormatan, kemuliaan. Wah, enak saudara. Saudara lihat. Orang Galilea, orang yang sederhana, dan Tuhan tuh selalu menyentuh orang-orang yang model kayak gini loh. Dimulai dari mana orang sederhana rendah ini? Nih, dari dalam. Ya, dari dalam. Orang yang rendah hati itu orang yang gak pernah takut kok, saudara. Tersaingi. Loh, karena beliau rendah kok. Dia sudah paling rendah, dia gak pernah takut dengan orang lain. Nilai gereja kita adalah humility, sudah. Kerendahan hati salah satunya. Jadilah kita ini orang Kristen yang rendah hati, bukan waktu miskin saja, tapi waktu kita diberkati pun tetap kita rendah hati. Ada orang yang rendah hati, tapi nggak punya apa-apa. Aku rendah hati loh. Ya harus nggak punya apa-apa kok sombong, ya kan? Giliran nanti punya sesuatu yang diberkati, tetap harus rendah hati. Karena rendah hati itu bukan bicara status, Pak. Rendah hati itu bicara tentang apa? Paradigma hidup. Rendah hati bukan bicara soal Anda kaya atau miskin, berpendidikan atau tidak. Rendah hati itu berbicara mentalitas. Ada enggak orang kaya sombong? Banyak. Pertanyaan. Jadi murah hati itu bukan bicara soal status, soal apa? Mentalitas. Orang kaya banyak yang sombong, ada? Ada. Pertanyaannya, orang miskin ada yang sombong? Ada juga. Ya kan? Kamu kok sombong kenapa? Miskin. Udah miskin berlaku lagi. Sombong kan? Anda mau kaya, Anda mau miskin, diberkati, belum terlalu diberkati, tetap apa? Rendah hati. Masih ngekos, masih ngontrak, punya rumah sendiri tetap. Masih becak, jalan kaki, naik sepeda, punya mobil tetap rendah hati. Jangan waktu naik motor semua orang disapa, "Shalom, hey, oh." Nanti naik mobil udah nggak bisa noleh. Lehernya udah kaku. Ya. Saudara, orang-orang yang sederhana itu Tuhan suka ada di situ. Pengen Tuhan ada dalam keluargamu, jadilah keluarga yang sederhana. Orang yang sederhana itu adalah orang yang mentalitasnya udah sembuh, Pak. Anda mau dikasih harir tetap biasa saja. Halo? Iya.
Anda mau naik motor, biasa saja. Karena dulu Anda jalan kaki, gitu aja dong. Halo? Jadi yang disebut sederhana itu kembali ke mentalitas. Bukan berarti Anda nggak boleh loh makan di warung Padang sederhana. Boleh, sah-sah saja. Kadang orang berpikir, kenapa sampai Galilea itu disentuh Tuhan begitu ya? Ya karena ini. Orang sederhana itu orang apa adanya, saudara. Orang apa adanya itu tidak esok deli sore tempe. Orang apa adanya itu depan dan belakang sama. Ya. Orang apa adanya itu apa yang dikatakan dan dilakukan sama. Orang apa adanya dan sederhana itu adalah orang yang tingkah laku, perbuatan, perkataan sinkron. Katakan sinkron. Orang Galilea seperti itu. Kalau nggak punya mobil ngomong aja nggak punya, udah lebih damai sejahtera kan daripada ada nggak? Ada. Tiap hari ganti ya. Angkot dah ada. Tiap hari ganti naik. Nah saudara lihat, mari kita belajar dari orang Galilea, orang yang rendah hati, orang yang sederhana, selalu butuh Tuhan. Katakan selalu butuh Tuhan. Siapa yang setiap hari butuh Tuhan? Pengen butuh Tuhan? Kita semua, amin. Kita selalu butuh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, dua hal ini penting ya. Yang pertama, kenapa sampai orang Galilea itu ada di hati dan agendanya Tuhan? Karena orang Galilea, orang yang revolution of the will, orang yang selalu butuh Tuhan, orang yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Kamu di dunia kerja butuh Tuhan. Tuhan tolong ya, waktunya kerja, tapi dalam hatimu, Tuhan aku butuh Engkau. Anda yang baru nyari kerjaan, butuh Tuhan. Amin. Nyanyi tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Wah, asik sudah. Ya kan? Yang kedua, yuk tetap sederhana. Ya. Orang yang sederhana dan murid-murid Yesus adalah murid-murid yang sederhana. Ayat yang terakhir serius. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Kasih kami melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya biasa saling tidak berbeda. Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Wow, ketika mereka melihat siapa? Alkitab mencatat Petrus dan Yohanes orang Galilea ini orang biasa, dan yang kedua tidak terpelajar. Heran loh. Jadi untuk membuat orang lain heran, gak perlu Anda luar biasa, dan gak perlu juga Anda punya pendidikan yang tinggi. Menunggu punya itu dulu, baru orang lain kagum. Bukan, saudara. Ketika mereka lihat Petrus dan Yohanes, mereka apa? Heran. Siapa yang pengen orang melihat hidupmu itu heran? Kita semua. Herannya bukan Kristen kok yang ngono. Nah itu bukannya kayak gitu. Orang Kristen kok hidupnya kayak gini, heran aku. Jangan, saudara. Yang heran tuh gini, rahasiamu apa tuh? Kowe kok tetap sukacita. Nah, heran. Ketika mereka melihat orang-orang yang biasa ini, mereka heran, saudara. Katakan heran. Saudara, kenapa? Karena kedua orang ini, boom, dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus harus berubah dan berbuah. Tidak berhenti berubah, tapi dia harus apa? Berbuah. Waktu kita berubah dan berbuah, orang tertarik. Siapa yang punya pengalaman? Tetangga punya mangga yang berbuah lebat. Di bawahnya pasti banyak batu-batu kecil. Betul kan? Kenapa? Sawat itu. Karena pohon yang berbuah lebat itu menarik perhatian. Betul kan? Iya.
Mangga tetangga saudara gelantungan. Kalau lewat, udah membayangkan. Kenapa banyak batu-batu kecil? Karena banyak orang suka. Orang yang berbuah itu orang yang selalu disukai orang lain. Amin, saudara. Gampang kok indikasinya saudara disukai atau tidak itu. Saya selalu kasih contoh. Kalau temenmu kumpul, kamu nggak ada, temenmu ngomong nggak ono ya, nggak seru, dia nggak datang, itu berarti Anda berbuah. Tapi kalau temenmu ngumpul dan ngomong gini, puji Tuhan dia nggak datang, si resek itu, itu hati-hati. Tiba-tiba kamu muncul dan mereka berkenan, sorry ya, goodbye. Hati-hati saudara. Orang Kristen kok modelnya jadi troublemaker kemana-mana. Harusnya kita jadi peacemaker. Amin. Kita jadi pembawa damai. Damai yang sesungguhnya. Haleluya. Kita harus jadi pembawa damai, peacemaker, saudara. Haleluya. Katakan amin. Jadi mari kita belajar. Yuk, dari Petrus ini orang biasa, tidak terpelajar. Kita belajar dari orang-orang Galilea. Siap bergerak untuk Tuhan. Jangan cuma mandek rohanimu. Mobil kalau lama nggak distarter, lama-lama mogok, sesuatu yang jarang kita pakai, termasuk hal-hal rohanimu, talentamu, potensimu yang nggak kamu gunakan untuk Tuhan. Hati-hati. Tuhan ngomong gini, nggak pernah dipakai, ambil aja, kasih yang lain. Amin. Ya, kita jangan punya mentalitas orang yang dipercaya 1 talenta, tapi punyalah mentalitas orang yang dipercaya 2 dan 5 talenta, yang mengembangkan talenta. Bisamu apa untuk Tuhan? Do it, lakukan. Karena saya percaya waktu engkau melakukannya, engkau akan menjadi orang yang lebih produktif.